Oke, jadi kita akan mulaikan pertemuan kita hari ini, hari Senin ya, tanggal 21 Maret 2022. Tapi sebelum Ner lanjut, Ner mau coba cek sound dulu. Ini kira-kira Ner suara ini dapat dengar atau nyala ini? Dapat Ner, dapat apa? Oke, Juan. Kemudian Vano bagaimana? Kedengaran? Dapat Mir. Steffi dapat dengar Ner suara Steffi? Bisa Mir. Oke. Jadi bisa ya, jelas ya. Oke, jadi sebelum mulai ya, Febrian buka Kang trompe meeting hari ini dengan doa. Bisa toh? Buka mic dong. Ya, silakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena dimana berkat dan cinta kasih-Mu boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Tuhan Kau tuntun pertama pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, makasih sudah buka. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bukan panjang lebar atau apanya atau gagah besar. Tapi di sini benar mau lihat kamu punya keberanian di sisi yang positif, ya. Itu yang perlu benar sampaikan. Jadi terima kasih sudah dibuka dengan doa, dan yang lain benar cuma harapkan tolong jangan menutup diri, ya. Jadi jangan dalam hal-hal tertentu orang bagaimana tadi cerita itu lancar sekali untuk mau bicara, tapi dalam hal tertentu menghadap ke atas, ya. Jadi di sini benar sudah sering kali menyampaikan ke kamu di sini. Itu ilmu itu sebenarnya ya, itu kepintaran itu nomor 2 sebenarnya ya. Itu nomor 2, tapi di nomor 1 itu bagaimana terumpai sikap itu ya. Antara orang sesama, jadi terhadap kamu diri sendiri, sesama, bahkan sampai ke atas. Apakah ngoni so sesuai atau enggak ya. Di sini benar tidak perlu mau veto-veto atau marah ya. Benar mau dapat apa di hal seperti ini. Dan di sini benar cuma mengharapkan kamu itu boleh jadi siswa yang berhasil nantinya. Karena ke depan itu tongkat estafet itu ada penghuni petangan ya, bukan pembenar lagi ya. Jadi benar seperti ini ya, kan benar sudah digaji, sudah ya, sudah masalah, tetapi dari kamu seperti apa. Dan hari ini ya, torang lanjutkan materi. Benar cuma mau bertanya, minggu lalu siapa yang tidak ikut meeting sini? Ya ikut meeting aja dulu. Benar tahu Vano ikut. Di antara Jack Loss jual apa ngelepe akun ini namanya ini susah mau cumu ini. Steffi Rononu, Juan Kaulusan, Deng Febri Lesar minggu lalu ada Iko ini. Waduh, tidak ada suara. Jadi kemungkinan dari suaranya tidak jari Kang, cuma bahas sampai pelayang-layang ya. Oke lah. Kalau tidak ada suara ya itu terserah kamu lah ya. Dan di sini ya untuk mata pelajaran informatika ini ya, minggu lalu torang ujian mid semester ya. Minggu lalu torang melaksanakan ujian tengah semester, dan Mir hanya mengambil materi yang singkat aja ya. Jadi Mir harus ambil yang PowerPoint, dan itu pun jawabannya sudah ada di pertemuan ya. Jadi benar akan menunggu batas pemasukan jawaban yang benar berikan itu, benar tunggu sampai hari Jumat ke depan ya. Karena kalau tidak masuk sampai Jumat ke depan ya, benar akan cross check dia punya aktivitas tugas yang dikirim ke benar, apakah dia sudah kirim atau belum ya. Apakah tugas-tugas sebelumnya itu dia sudah kirim atau belum. Dan sekali lagi di sini benar tidak mau kamu kualitas itu ada di bawah. Dia suka kamu kualitas itu ketika selesai dari SMK sini itu sangat bagus dang. Jadi boleh bersaing dengan orang-orang yang ada di luar. Nah, kalau masih kelas 10 kongso datang hilang tak hilang-hilang ya bagaimana kan kira-kira kalau di dunia kerja. Oke,
di sini benar belum mau menambahkan materi yang baru. Kalau ngoni so apa namanya sudah kirim, di antara kamu ada yang so kirim tugas, kirim jawaban, orang tinggal mengoreksi ya, seperti apa kira-kira lebih jawaban. Dan benar yakin jawaban yang mau diberikan itu sebenarnya tidak ada yang salah, sebenarnya tidak boleh ada yang salah, karena dalam proses ujian tengah semester ini benar tidak mengawasi kamu di dalam kelas. Jadi kalau di dalam kelas kan ngoni mau baku haga jodoh teman, mau baca cerita dengan teman, itu kan pasti guru setegur ya. Ini kamu ujian di rumah ya. Jadi sebenarnya jangan torong baking itu jawaban asal-asalan ya. Jadi usahakan baking itu jawaban simple dan sebaik mungkin. Jangan komang kong jawaban kong pertanyaan yang dia sampaikan jelaskan menu desain misalnya. Desain adalah begini. Cuma pendek sekali, jadi tidak ada makna di situ ya. Jadi sama dengan kamu kalau lihat film itu ya, ini kan suka DP durasi panjang tuh, mau lihat DP awal alur ceritanya seperti apa. Begitu juga dengan kamu menjawab pertanyaan DP alur bagaimana ya. Sama dengan ini bawa motor, nak mungkin langsung jadi motor, bagaimana DP awal jadi motor ya, begitu. Jadi itu yang Benar harapkan. Dan pertemuan hari ini Benar akan mempertegas lagi untuk pertanyaan yang Benar sampaikan, yang walaupun di sini sebenarnya Benar kan memberikan jawaban sebenarnya penghuni ya. Cuman yang Benar harapkan di sini adalah ngoni merespon apa yang Benar sudah Benar sampaikan, kemudian Benar mengharapkan kamu mengulangi kembali dalam bentuk rekam video dan dikirimkan kepada Benar ya, secara japri aja ya. Dan di situ sebenarnya mau lihat bagaimana ngunipe respon dalam kegiatan belajar ini ya. Benar di sisi lain tidak ada maksud mau suka tahan, oh ngana nak mulai naik kelas gitu ya, tidak. Benar suka kamu semua ini Benar suka semua naik kelas semua, jadi semua itu naik, tetapi untuk mencapai itu kan harus ada syaratnya ya. Oke, untuk Elxis ya, Pauran itu akun Elxis, silakan isi di nama di kolom chat ya, karena Benar akan lanjut. Oke, di sini Benar akan share untuk kembali mempertegas ya. Sebenarnya di sini Benar mau kasih DP jawaban. Dan kalau boleh ya, seperti di kelas kelas keperawatan atau apa ya, jangan pakai Benar bahasa ya, karena sebenarnya dari apa yang Benar sampaikan itu kamu harus cari juga literatur atau mencari contoh di internet itu, atau di banyak sekali kok sebenarnya mau jelaskan tuh. Kamu buka Google aja, cari pertanyaan apa ini maksud dari desain, oh sudah keluar itu ya. Yang walaupun sebenarnya menurut usaha hanya dibantu oleh dunia maya gitu. Beda zamannya Benar dulu, aduh mau cari perpustakaan susah. Oke, itu aja Benar pengantar. Dan kali ini Benar akan mau menjelaskan kembali supaya kamu ya mulai dikata bagaimana ya, dipermudah sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dalam posisi pandemi begini untuk mendapatkan nilai 100 itu gampang sekali. Tinggal bagaimana ngonipe keinginan, ngonipe kemauan itu mau suka maju atau enggak. Ya, cuma itu yang Benar sampaikan. Dan kali ini Benar akan membuka kembali aplikasi ini. Benar buka kembali aplikasi ini. Tolong diperhatikan ya. Di sini Benar sudah buka ya. Oke, Benar sudah buka aplikasi ini. Dan di sini Benar sudah jelaskan menu-menu yang ada di PowerPoint. Di antara ini kalau menu file itu berarti kayak orang akan membuka atau orang akan mau menyimpan ya. Di sini untuk menu home ya, minggu lalu juga Benar sudah jelaskan ya. Menu home itu berarti menu awal ya. Menu awal berarti orang secara umum di sini akan mengatur misalnya huruf, kemudian paragrafnya, kemudian gambarnya, kemudian bagaimana mengganti atau editing teks begitu ya. Itu secara umum di aplikasi Office itu semua ada, mulai dari Word, Excel, ya, PowerPoint itu sama, tidak ada beda ya.
Cuman yang membedakan di menu home di sini ada ini namanya slide. Karena kan di Microsoft Word itu kan tidak apa namanya harus menambah slide ya. Nah, tetapi kalau di Microsoft Word itu halaman itu akan secara otomatis bertambah tanpa diminta. Tetapi kalau Microsoft PowerPoint itu kalau orang mau suka tambah, kontrol nak minta. Ibarat orang begini kan, ngana suka makan itu tapi ngana mau nak minta ya, ngana rugi sendiri tuh. Ketika so habis tuh makanan itu, ngana akan menangis karena apa? So habis DP stok, ngana ada lihat udah makan, ngana semua lele gidi-gidi mau makan tapi ngana tidak minta. Jadi sesuai kata dengan perkataan toh, mau di Bible ke atau mau di mana kan di situ tertulis begini kan. Jadi kalau ngoni mau berarti minta ya kan. Jadi kalau ngoni ada keinginan atau ada suka ya berarti minta. Tapi kalau tidak minta berarti tidak akan diberi begitu ya. Nah, makanya dengan orang tua juga mengharapkan kalau ngoni terhadap orang tua misalnya ada sesuatu yang akan kamu sampaikan atau apa yang akan kamu minta yang kamu inginkan tolong diminta. Kemudian permintaan pun itu harus dibatasi, kira-kira orang tua mampu atau enggak gitu ya. Misalnya kalau soal HP mau beli itu tinggi-tinggi dan kalau orang tua belum mampu, nah gitu ya. Jadi mintalah sesuatu yang sangat urgent atau sangat penting sekali for menunjang kegiatan belajar. Tuh, jangan menuntut yang lebih ya. Oke, ini yang di menu home, jadi new slide ya. Kemudian menu insert ya, ini udah ulangi sama di minggu lalu ya. Menu insert di sini kan banyak. Nama insert berarti dia akan DP perintah inti adalah memasukkan, menginput ya. Menginput apa saja yang ada di dalam aplikasi PowerPoint ini. Nah, misalnya contoh. Sedangkan di menu insert aja ada sama yang dengan menu home, misalnya contoh ya. Ini new slide ya. Kemudian tolong ke insert juga sama, ada new slide di sini. Nah, jadi kalau orang sudah mau ke home, orang langsung ke insert aja ya. Jadi misalnya begini, so ada gambar, tolong, aduh mau buka slide, mau pindah lagi ke menu home, ya enggak usah lah, langsung ada di sini, klik new slide, akan ketambahan. Kemudian orang bisa menginsert ya atau memasukkan misalnya sini ya, contoh ya, image, secara umum di sini image. Jadi gambar kah itu ya, foto kah atau apa boleh, atau album. Kemudian di menu image ini juga orang bisa apa namanya screenshot ya. Kalau kata screenshot bukan apa namanya bukan hal asing ya, sama so tahu bahas screenshot ya. Jadi screen layar ya, nah, gitu ya, rekam layar tapi tidak bergerak. Jadi dalam bentuk foto atau dalam bentuk gambar gitu. Jadi hal ini kira-kira bukan hal asing bagi ngoni ya. Jadi untuk screenshot ya. Kemudian di sini illustration ya. Di sini illustration ya. Sebenarnya sudah ada di Microsoft apa namanya? Word juga sudah ada, di Excel juga pada pertemuan lalu itu sudah ada. Di sini kalau illustration misalnya kalau mau bikin apa misalnya contoh juga untuk grafik misalnya, chart. Nah, itu pelajaran yang baru-baru terus dapat di Excel. Nah, gitu. Jadi terus juga bisa membuat grafik di apa namanya? Di Microsoft PowerPoint berdasarkan dengan data apa yang terong punya gitu. Jadi bisa terong pilih di sini grafik apa yang akan terong buat gitu ya. Kemudian ini tidak mau kasih semua ini my add in atau zoom atau apa itu kita tidak perlu sampaikan karena kalau mau sampaikan semua ini materi PowerPoint itu sangat luas sekali ya. Misalnya kalau zoom berarti zoom bisa tahu. Jadi orang bisa memperbesar orang punya tampilan ya. Ketika orang sedang presentasi ya, mungkin kalau nonton di YouTube ada misalnya bagian yang diprioritaskan mau ditampilkan. Nah, orang zoom itu bagian ya yang mau ditampilkan itu. Ya, jadi di sini semua untuk menu insert itu pada umumnya ada di aplikasi yang sudah menjelaskan waktu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, di sini ada menu yang tidak ada di aplikasi sebelumnya, yaitu media. Nah, di media ini orang bisa memasukkan video ke dalam presentasi. Jadi ketika orang mau presentasi, orang bisa cari video apa kira-kira mau bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint. Nah, gitu ya. Karena PowerPoint ini kan ceritanya tidak wajib untuk dicetak. Jadi PowerPoint ini kan bisa orang jalankan seolah-olah orang apa namanya
menyampaikan sesuatu untuk bisa meyakinkan orang atau meyakinkan beberapa orang begitu ya. Misalnya kan ketika kamu jadi seorang pemimpin atau kamu di diskusi kelompok atau satu saat kamu jadi intelijen misalnya, walaupun jurusan teknik otomotif, tapi kalau suka mau maju di dunia militer misalnya, atau tamasuk di Densus 88, kemudian harus mempresentasikan tuh, oh di sana ini situasinya begini, oh lah, terus bagaimana DP gambar? Nggak mungkin kan orang cuma mau menghayal tuh. Jadi orang harus tampilkan, displaykan atau munculkan seperti yang dia tampilkan ini, baru orang boleh, oh dia pejalang ini begini, dia di sini begini ya gitu. Jadi bisa tampilkan, oh mana yang ada bukti, inilah video yang kita ambil di sana ini coba. Jadi untuk mempresentasikan orang juga bisa menampilkan video yang ada ya gitu ya. Kemudian kalau video berarti apalagi audio ya. Jadi dalam bagian-bagian tertentu ketika orang mempresentasikan, dalam kasus ini kita mendapatkan misalnya di otomotif ya, terjadi bunyi yang terjadi pada mesin misalnya tuh, bunyi apa begitu, bagaimana bunyi, orang kan bingung tuh. Contoh kalau di motor ya, kalau misalnya ring seher so kalah tuh, orang tahu kan pasti dia suka asap ya, berarti kan DP penyebab. Cuman misalnya dia belum asap tetapi ada bunyi yang aneh yang terjadi di dalam mesin. Karena mau terangkan bagaimana tuh, karena mau bicara bagaimana misalnya atau begini, susah sekali. Kalau kamu pernah merekam ya, kamu bisa menyampaikan, oh bunyi begitu, dan jadi lebih mudah orang untuk mau tahu DP bunyi itu seperti apa. Oh kalau bunyi begini berarti DP rantai kecil misalnya. Karena kalau di motor itu kan ada ceritanya, ada bilang rantai kecil ya. Jadi untuk menghubungkan antara bagian mesin dengan bagian-bagian yang lain gitu. Kalau di auto DP nama itu timing belt ya, begitu ya. Jadi kalau jebol timing belt bahaya sekali ya. Ya, ada kalau mesin-mesin yang teknologi lama itu kalau timing belt putus berarti tak kali-kali semua itu DP blok itu dia. Karena dia akan bergerak dengan secara tidak beraturan itu ya. Biar bodok-bodok bang sedikit mengerti soal apa itu mesin ya. Kemudian screen recording. Jadi ketika ngoni sementara berpresentasi, ngoni menyampaikan sesuatu lewat aplikasi ini, kamu bisa mengaktifkan ini dulu ya. Kemudian orang klik, kemudian orang berpresentasi, maka apa yang orang presentasikan, orang sampaikan bisa ditampilkan di sini. Jadi ini maksud dari mungkin ada yang ada hadir minggu lalu, pikir apa ini Kang bener ulang. Ini sebenarnya benar mau kasih lebih gampang lagi penghuni karena melihat respon kurang ini. Ini sebenarnya kalau mau pikir ya, so jadi sama dengan anak-anak TK sebenarnya kamu ini ya. Karena mau bilang media kurang atau apa, aduh terlalu ya. Tapi tidak masalah, sampaikan di sini. Jadi kalau ke depan ada yang siswa tidak tuntas misalnya, tidak naik kelas ya, ada orang tua mau protes ya, mereka akan balik, silakan Bu lihat kita video ya, atau bapak yang protes silakan lihat di hari begini tanggal sekian, apakah kita tidak memberikan motivasi. Makanya ini tetap direkam supaya kedepannya kalau misalnya di antara kamu ini ada yang tidak tuntas ya, jangan cuma mengandalkan yang penting kok ada hadir. Oh tidak boleh. Orang itu sebenarnya kalau udah hadir ya ada juga yang harus dikerjakan gitu. Jadi orang jangan cuma dengar tapi orang enggak backing, gitu. Ibarat orang kalau di sini kamu sebagian besar petani misalnya, ngana pikobong, cuma ada pikir pikobong toh enggak ada yang ngana backing. Gitu toh. Contoh ngana pikir di kobong kayak di Tompa, di sini di Tompaso itu ladang rata toh yang biasa ditanami tomat, rica, bawang apa segala macam itu yang tanaman hanya 2 bulanan begitu ya. Jadi kalau kamu cuma piko ya, udah pelihara ukah tuh ada pikul apa pacol kon pikobong, tapi di pacol cuma ada pigi begitu ikut pulang, nggak ada yang dibuat. Sama kan dengan kamu cuma ikut pertemuan selesai, yang penting saya ikut pertemuan. Memang ada nilai di situ, tetapi kalau nggak ada yang dibuat bagaimana coba ya. Itu kan orang bilang cuma retorika. Kalau baca tinggi orang tinggi bilang tuh retorika, cuman
sekedar tampil saja, yang penting kita ada iko. Aduh, bagaimana ya? Ini kalau nurses tidak masalah, sudah bekerja dan sudah memiliki penghasilan, tapi kamu itu ini benar belum tahu ke depan. Dan jangan berpikir karena cuma kok PowerPoint, Simkomdiko, informatika kok tidak penting. Jangan berpikir begitu. Satu kali aplikasi ini akan kamu pakai, ya. Karena mau jadi palak, mau jadi guntua nanti, ya. Kalau misalnya cuma sampai di situ, ya. Kalau faktor keluarga banyak atau di kampung, ya jelas boleh mau jadi palak atau boleh mau jadi guntua, ya. Pasti kamu akan mau baku dapat di tingkat kabupaten atau kecamatan. Mana ngapain gambar desa ini, bagaimana ini? Karena mau sampaikan bagaimana kalau tak tahu ini aplikasi itu, ya. Jadi sebenarnya bersyukur ini ada sempat sekolah kemudian mempelajari aplikasi ini. Oke, jadi itu ya untuk insert. Ini ada screen yang begini supaya kamu ada keinginan untuk mempelajari aplikasi ini. Kemudian di sini termasuk di desain, ya. Ini juga sebenarnya kalau tidak salah bagian dari pertanyaan yang saya sampaikan, ya. Ini kalau pindah atur tampilan begini ya misalnya. Kemudian di sini buka buka torompe pertemuan minggu lalu, ya. Benar tidak hilang data, ya, karena benar tetap simpan itu itu pertemuan yang terong laksanakan minggu yang lalu, dan nanti benar akan cross check, ya. Di minggu berjalan ini benar akan suruh untuk menulis nama, ya, menulis nama di kolom di WA, ya. Kemudian di WhatsApp itu akan sampaikan di situ, ya. Ya, kamu bisa lihat di situ, ya. Nah, ini tolong lihat di pertemuan hari Senin, ya. Nah, ini berarti kamu ini yang ini, ya, hari Senin ini, ya. Nah, ini. Nah, di sini juga kan sudah sampaikan di sini, ya, apa-apa yang dijelaskan. Ini kan kalau kamu perhatikan ini video ini, cuma di sini lihat sudah banyak sih yang nonton, tapi belum tentu juga kalau kamu yang nonton. Lalu pertanyaan dari soal itu sudah ada di sini, ya. Sudah di sini kok DP pertanyaan. Jelaskan menu desain, jelaskan menu transition. Ini pun untuk kamu waktu ujian hanya 2 soal yang diberikan, hanya menu desain dan menu transition, ya. Kalau kelas lain itu ada kasih dengan animasi seperti ini, ya. Jadi ada kasih dengan animasi. Ada 3 nomor. Tapi kamu TKR 2 itu cuma kasih 2, ya. Cuma kasih 2, ya. Untuk dalam pertemuan minggu lalu cuma 2 yang harus kamu jawab. Dan untuk jawab itu juga banyak bertanya, cuma foto begitu. Aduh, bagaimana sekarang itu kamu, ya? Apa enggak bisa dikirim dalam bentuk video? Jadi suka kayak apa, ya? Nah, buka akun 1, ya. Atau di sini, buka di WhatsApp, ya. Yang di kelas keperawatan misalnya, buka yang sudah kirim tugas misalnya, ya. Ini misalnya tunjukin kami. Oke, ntar, ya. Nah, di sini dia membuat contoh, ini belum DP jawaban ujian, ya. Ini tugas yang sudah pernah berikan. Jadi dia kirim dalam bentuk seperti ini. Dia boleh buat itu rekam itu laptop. Ini kan yang sudah dipraktek, ya. Tapi untuk yang teori-teori aja yang mau kasih lo, yang contoh ini, ya. Ini aja lo, ya. Agak lalot nih internet, ya, untuk buka ini. Jadi di sini dia sudah rekam video, kemudian menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, begitu. Cuma ini benar PWA rupa plang ini, ya. Ya, oke, begitu, ya. Untuk cuman agak plang dari WhatsApp ini untuk memutar video, ya. Apakah dia menerpe video ini overheat atau bagaimana? Ya, itu, ya, untuk contoh, ya. Lalu berikutnya di sini, ya, tolong masuk di transisi, ya.
Oh sorry, desain dulu ya. Tadi insert ya, baru masuk di desain ya. Jadi di desain ini kan adalah tema. Jadi orang akan memang DP menu ini adalah desain. Tapi desain yang dimaksudkan dalam pertanyaan di sini adalah desain dari tema. Tema ini adalah sama dengan kamu kalau melihat gambar atau momen tertentu, itu temanya seperti apa, latar belakangnya itu seperti apa. Contoh ya, ini ambil ini misalnya, ya ini, ya, ya. Jadi tema belakangnya seperti ini, ya. Latar belakangnya akan jadi seperti ini. Di sini kalau Mener pilihkan tema secara otomatis ya. Berikutnya juga ketika Mener akan minta insert apa namanya new slide, dia akan dia akan keluar dengan tema yang sama. Ini tunggu Mener back dulu ini ya. Ini ya. Ini kan Mener sudah ada dua slide yang dibuat ya. Kemudian Mener pilih tema misalnya, Mener pilih yang ini ya. Jadi semua akan jadi tema sama ya. Ya itu kalau Tron pilih secara otomatis. Jadi semua sama. Nah, contoh ya tema yang ini. Nah dari tema ini dia masih memiliki pilihan tema dari sub yang sama. Nah coba kamu perhatikan ini ya. Ini kan ada tuh kode tanda seperti ini ya. Tolong bisa pilih yang sekarang ini ya. Kemudian tolong pilih yang warna bala yang sadiki. Oh tolong pilih warna bala yang sadiki ya. Oh tolong pilih tuh bala yang sadiki. Tapi sebenarnya mirip aja, cuman perbedaan di sini adalah warna dari tema itu yang beda ya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan desain. Jadi desain adalah membeli tema latar belakang dari aplikasi Microsoft PowerPoint ya gitu ya. Lalu berikut transition ya. Transition ini adalah perpindahan antara slide satu ke slide berikutnya. Ini saya contohkan ya. Nah, di sini saya coba bikin custom aja ya untuk desainnya. Saya coba pakai ini misalnya dia. Jadi sama. Jadi harus custom dulu ya. Temanya coba ntar ya. Nah, misalnya di sini tolong pilih ini. Kemudian torang insert slide baru misalnya. Kayak gini misalnya ya. Baru orang akan pilih tema atau desainnya seperti apa. Nah gini ya. Nah, di bawah ini kan tidak ya. Di bawah ini misalnya orang pilih yang ini misalnya. Oh sorry. Bentar. Nah, lalu di sini tema kedua di sini ya. Orang pilih tema ini nih. Nah, coba bentar ya. Oh, kita sama semua kok tadi ya. Karena Mener tidak pilih custom tadi, sorry ya. Ya katakan ini white, ini apa ya? Mener boleh bikin warna apa juga kok latar belakang ya kayak ini. Contoh ya. Mener masuk di sini, kemudian orang boleh bikin background sendiri ya. Ya tinggal di tambahkan ya. Nih. Ini begini. Kemudian orang boleh pilih background ya, background dari huruf di sini ya, contoh ini ya. Nah ini kan beda tuh. Nah, kalau orang mau lihat ini yang di atas dengan yang di bawah ini ada perbedaan toh. Nah orang kembali ke inti tadi yaitu transition. Jadi transisi itu perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya ya. Nah transition ini tidak akan berlaku kalau orang cuma punya satu slide. Nah, kalau seperti ini kan ya, kalau Mener belum pilih ya, ini kan dalam posisinya itu non, berarti tidak ada pemilihan transisi ya. Kalau Mener kasih full ya, Mener kasih full ya, contoh ya, ini sudah full. Terus Mener akan pindah ke slide berikut. Nah, jadi hanya seperti ini saja. Tidak ada dia punya efek apa-apa yang di situ ya. Contoh kalau di sini Mener akan ketik misalnya teknik kendaraan. Nah, baru Mener maunya warna apa ya, otomotif merah misalnya ya, seperti ini.
Lalu di bawah ini Mner akan buat teks misalnya SMKN. Nah, di sini kan jelek sekali di background ya. Jadi tolong ganti yang lebih smooth aja ya. Gini kira-kira. Oh, sorry. Nah, gitu ya. Ini atau yang ini misalnya. Nah, gitu ya. Oke, jadi di sini tolong lihat aja dua slide yang berbeda. Ini dan yang ini. Ya, kalau di transition ini tolong tidak pilih ya. Lalu mereka kasih full ya. Nah, kasih full. Nah, ini ya. Jadi ketika tolong pindahnya begini aja. Jadi DP rasa menarik itu tidak ada. Tetapi kalau di sini ya, ini slide pertama, benar pilih transisinya seperti ini ya. Nih. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian yang kedua, transisi kedua misalnya tolong pilih yang misalkan banyak pilihan ya memang sih. Tolong pilih yang ini, yang buka layar misalnya. Nah, gini ya, kira-kira ya. Ya. Oke. Jadi sudah ada transisi. Nah, kelihatan di mana taruh transisi ini nih. Ini tanda inilah bintang, ini bintang ya. Itu berarti kodenya adalah dalam slide yang dibuat ini tolong so ada tanda tolong so bawa transisi. Ya, transisinya sudah ada. Oke, mari tolong praktekkan itu, tampilkan dia. Nah, tampilkan full ya. Nih. Oke. Lalu tolong mau pindah ke slide berikutnya ya. Nih. Nah, jadi ini tolong pindah ke slide berikutnya. Ya. Gitu ya. Itu cuma karena cuma dua slide ya, cuma sampai situ. Nah, itu transisi ya, tinggal kamu pilih seperti apa, model apa yang kamu mau ya. Nah, di sini ada pilih yang seperti ini, tidak ada pilihan tambahan. Bisa juga kamu pilih yang lain, misalnya ada crash misalnya, ada fracture misalnya, atau prestige misalnya, dan lain-lain itu ya. Ini kan tadi yang pilih yang Quartertain ya, di sini yang pilih ya. Oke, itu transisi. Jadi inti dari transisi ini adalah untuk mengatur perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya. Nah, dalam pengaturan perpindahan slide, di sini ada juga pengaturan tambahan. Di sini contoh ya, torong ini ada petunjuk no sound, berarti tidak ada efek suara. Torong bisa pilih di sini ada jenis suara yang bisa keluar. Nah, misalnya contoh, misalnya suppression misalnya ya, contoh ya. Jadi ketika torong mau perpindahan ya dari slide satu ke slide berikutnya, itu akan ada audio atau ada suara yang muncul. Nah, coba ya, ini ya. Oke, itu ya, ada suara yang kresek begitu misalnya ya. Baru contoh kembali ke awal ya. Nah, itu ada suara begitu ya. Nah, itu suara juga sound bisa tolong ganti, misalnya itu kan sokret ya, tolong ganti misalnya drum roll misalnya ya, tolong full ya. Nah, gitu. Jadi ada audionya ya untuk perpindahan antara slide satu dan slide berikutnya. Ya, itu cuman ada supaya heboh aja ya, gitu. Jadi di sini benar pilih non. Nah, jadi itu perpindahan. Kemudian di sini durasi dari transisi itu adalah 6 detik ya. Jadi 6 second ya. Itu durasi. Jadi dia enak. Tapi kamu juga bisa lebih bikin dia slow ya. Lebih lambat untuk dia berpindah antara slide satu dengan slide berikutnya gitu. Kemudian ada advance slide, jadi mau pengaturan lanjutan ada juga ya. Kemudian di sini kalau kamu lihat di sini on mouse click. Jadi ketika akan berpindah, tolong menggunakan mouse, kemudian tolong mau klik dari mouse, baru dia akan berpindah ke layar berikutnya. Itu ya. Kemudian animation ya. Ini benar benda apa-apa 2 kali ya, karena minggu lalu kan benar tidak terlalu panjang karena lebih fokus kepada
soal yang sudah Mir sampaikan, yang 2 nomor aja. Nah, kemudian animasi ya. Animasi ini bukan berlaku di layar, tetapi animasi ini berlaku di dalam teks atau gambar. Nah, contoh di sini Mir akan input misalnya Mir cari picture misalnya. Di sini Mir cari gambar. Contoh apa ini? Nggak tahu ini apa ya. Pokoknya katakanlah seperti ini, Happy New Year ya. Katakanlah ini gambar ya. Jadi pertama orang klik di ini, di SMK 1 Rataan ya. Kemudian orang akan memilih animasi apa yang akan ditampilkan di sini ya. Nah, orang bisa pilih ya, ada macam-macam di sini. Tinggal orang pilih ya. Orang mau bikin dia putar-putar atau orang mau bikin bagaimana, terserah. Nah, katakanlah seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kemudian animasi kedua itu juga berlaku pada gambar. Nah, contoh ya, Mir ambil yang ini, mana ya? Nah, yang ini misalnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini langsung kelihatan tuh ada 1, ada 2. Dalam satu slide ini orang so pasang 2 animasi. Kalau transition itu ada di sini, ya, yang di bintang 2 ini, bintang-bintang di sini berarti orang sudah memasang transisi, ya, diaktifkan untuk perpindahan. Nah, untuk animation itu kelihatan di sini. Sedangkan ini saja orang mau bikin 2 animasi bisa. Misalnya contoh ya, ini kita sudah pasang animasi toh, tapi kita mau tambah lagi animasi lainnya. Misalnya orang suka ada lagi yang lain di situ, misalnya pilih yang seperti ini misalnya, begini, sorry, ini misalnya. Ya. Oke, ini sudah rubah ya. Nah, mari tolong lihat untuk tampilannya seperti apa. Bentar ya. Nah, ini dia buka seperti ini. Kemudian muncul animasi 1. Ini dan ini tidak berjalan. Oh ya, salah pilih kutip ini. Untuk animasinya harus yang seperti ini, yang sama. Karena ini kan yang kuning toh, nah juga harus pilih yang seperti ini, ya, supaya dia bisa berlaku sama. Oke, kita mulai dari atas, kemudian klik ini untuk perbesar dan jalankan untuk transisinya, perpindahan slide 1 ke slide berikutnya. Setelah orang masuk di slide kedua, itu kelihatan putih polos, tidak ada. Nah, orang bisa tampilkan apa itu tulisan itu. Nih, SMK 1 Rataan. Lalu slide-nya apa? Gambarnya apa ini? Nih gambarnya, gitu ya. Jadi nanti diklik baru dia akan muncul. Tetapi kalau tadi kan itu karena tidak pakai animasi ya. Jadi kalau kamu bisa bedakan ini, misalnya ini benar akan hapus ya untuk animasinya ya. Ini bisa diklik kanan sini, kemudian hapus DP animasi ya. Ya, di sini sudah tidak ada animasi. Nah, coba kamu perhatikan itu perpindahan DP transisi ya. Nah, ini transisi kan aktif ya, cuman animasinya tidak ada. Nah, nih. Nah, ketika benar buka pindah ke layar berikutnya, ini 2 langsung muncul ya. Langsung muncul. Beda dengan tadi kan harus diklik lagi karena orang butuh animasi di situ ya. Gitu ya. Oke, ini kira cukup jelas itu ya, dan sangat jelas. Nah, kemudian di sini slideshow. Nah, slideshow sama dengan ada klik in tadi ya. Jadi untuk slideshow, jadi menampilkan ke LCD proyektor ya. Karena ini biasanya kan dipakai proyektor ya. Jadi ini tolong tampilkan ke proyektor ya. Cara mau tampilkan seperti ini, ada banyak pilihan kok di sini ya. Nah, kemudian pilih aja yang ini ya, Bay for ini ya. Klik ya. Sama tuh. Langsung full ya. Lalu di sini yang menarik di sini ada record. Nah, record ini juga sama dengan yang ada di menu insert nih. Oh sorry, bukan di menu insert ya. Di slideshow ada di menu sini kok tadi ya. Di view sini ya. Bentar ya. Ada menu sendiri ya, record ya, sorry ya. Ini. Nah, orang kan ada di slideshow ya.
Ini kamu perhatikan ini record, berarti orang bisa merekam. Nah, coba dia punya menu sendiri juga sih. Nah, punya record, screenshot, screen recording, video, audio. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya untuk menyimpan ke apa, misalnya orang mau simpan ke PowerPoint atau bisa ekspor menjadi video. Nah, ini. Jadi apa yang orang sudah presentasikan itu yang dari hasil rekaman itu bisa orang ekspor menjadi satu video gitu ya. Jadi kayak NRP materi ini bisa tunjukkan penghuni sini ya. NRP materi lalu ya, ketika ya. Nah, di sini ada materi waktu lalu ya. Ini sorry. Klik kemudian buka videonya. Nah, contoh di sini ya, Microsoft Word ya. Ini yang lalu ini. Oh, bukan ini. Yang ini misalnya contoh ya, pemecahan masalah. Kurang tahu kalau sudah bikin atau belum ya. Aduh, iklannya. Nah, coba kamu perhatikan ini. Ini sebenarnya dibuat di apa ya? Di PowerPoint ya, yang ini ya. Ini. Nah, kalau kamu perhatikan di sini kan ada gambar-gambarnya, ada backgroundnya. Ini benar buat di PowerPoint ya. Jadi video ini kan sebenarnya sementara menjelaskan sebenarnya. Cuman soundnya itu benar matikan ya. Jadi benar matikan sound. Kalau benar buka sound ya, nah, kayak gini ya. Kita melihat bahwa ketika kita menjalani akan kehidupan di desa. Nah, di situ ada apa penjelasan di situ ya. Jadi untuk perpindahan coba kamu lihat ya, perpindahan ya. Nah, ini contoh. Nih ya. Nah, mulai di sini dari pengertian pemecahan masalah ini contoh ya. Nah, itu satu tahapan. Baru di sini akan keluar juga dia punya penjelasan. Karena dia sementara menjelaskan ini ya. Karena dia sementara menjelaskan maka ini. Nah, ini juga yang muncul yang merah ini itu adalah animasi ya, adalah animasi sehingga orang pikir bikin bagaimana ini loh, tahu ini benar ada bikin lewat PowerPoint ya gitu. Yang dia sudah rekam dalam bentuk video ya. Oke. Lalu review. Nah, ini review adalah bagian dari memberikan catatan-catatan tertentu. Kemudian bisa kalau orang dalam posisi online masuk dalam developer, boleh orang memberikan komentar. Tetapi salah satu yang berbeda di sini adalah linguis ya. Jadi linguis di sini adalah bahasa. Jadi orang bisa menerjemahkan, translate. Kemudian orang bisa memilih bahasa apa yang akan digunakan, gitu ya. Orang bisa memilih bahasa apa. Itu aja yang sangat berguna di sini. Nah, kemudian di sini untuk spelling and grammar. Jadi dia akan menyesuaikan dengan bahasa apa yang orang gunakan. Jadi itu untuk review ya. Lalu view di sini ya, itu mengatur tampilan kayak sekarang kan seperti ini ya, normal ya. Ini coba pilih outline. Nah, ini hanya apa ya, tampilan lembar kerja, tetapi tidak akan berpengaruh di presentasi. Ya, sini kan akan ada lihat. Ya. Dan ini kendaraan ini kan, berarti ada teks itu sama di ini. Kalau benar yang klik yang kedua ini, berarti ada isi teksnya SMK 1 Ratahan, gitu ya. Lalu kalau slide short ya. Berarti dia akan menampilkan semua slide, mulai dari slide 1 sampai slide sekian yang dibuat. Cuman karena orang cuma bikin 2 slide, jadi tampilan seperti ini. Lalu kalau orang bikin note begini, dia ini cocok digunakan untuk ketika orang mau print. Jadi di dalam satu lembar kertas, ya, satu lembar kertas akan dicetak 2 slide. Nah, gitu. Tergantung orang mau atur bagaimana, orang mau perkecil atau bagaimana. Lalu seperti ini misalnya, ini dalam posisi begini ya, posisi begini orang boleh lakukan transisi ya. Ya di sini kalau orang pakai pakai sudah tersambung di LCD,
sebenarnya yang bagian satu itu bisa diedit ya. Ya. Kemudian reading view, jadi orang bisa membaca ya, kayak ini reading, jadi orang bisa membaca, oh ini tuh yang yang tadi kutip ini kan. Nah, lalu slide master ya, jadi seperti ini, jadi kira-kira orang bisa merancang akan jadi seperti ini, jadi dari satu bagian dia turun akan jadi seperti ini ya. Nah, gitu ya, walaupun orang sebenarnya ada bikin cuman 2 slide ya. Itu di menu view ya, jadi benar kembalikan ke normal supaya ini tidak jadi bingung-bingung ini ya. Oke, itu yang perlu benar sampaikan dalam tampilan yang ada di menu view ya. Yang lain-lain ini tidak akan mau sampaikan karena ini kalau mau bahas panjang ini mau jadi cerita panjang. Jadi nanti benar cuman inginkan kamu nanti ke depan dapat menggunakan aplikasi ini, kemudian ketika orang mau praktek nanti ya, mau presentasi ke mau presentasi itu orang bisa lakukan itu ya. Oke. Kira demikian orang pembahasan, memang cukup panjang nih sampaikan di sini ya. Cukup panjang, nih suka mau dipaham. Cuma lihat ada beberapa yang so left dari sini. Nanti di terakhir kan akan cek kembali, lalu akan hapus yang so tulis nama ya, gitu. Oke, akan akhiri untuk share screen. Nah, ini kelihatan toh, tinggal 2 yang bertahan. Nah, jadi kalau cuma nah ini sengaja begini karena ini merekam. Nah, ini sebentar akan hapus ya. Jadi yang akan anggap hadir adalah yang Farel Mononegi dan Elsis Pauran ya. Itu yang akan anggap hadir. Tapi kalau yang lain so keluar ya itu dompet urusan. Ini menepi akun 1 ya, gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi demikian trompe kegiatan. Jadi tolong segera dikirim itu jawaban ujian mid semester supaya bisa mengurangi lebih beban di pelajaran yang lain. Tolong akan segera akhiri dan minta kesiapan dari Farel untuk tutup trompe meeting dengan doa. Silakan Farel. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga proses belajar mengajar kami dengan tidak satu kurang. Tuhan, doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, makasih. So tutup dengan doa dan Amin. Ner akan harapkan ya kamu 2 sampaikan ke teman-teman, tolong perhatikan dan kalau boleh itu tugas segera dikirim ya. Oke, jadi Yo. selamat siang ya semua. Siap.